Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur buat hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Buka hati kami ya Roh Kudus, biarlah damai sejahtera yang daripadamu memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 13, ayatnya yang keempat, bagiannya yang ketiga. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Nah Bapak Ibu, rupanya salah satu penyebab perselisihan di jemaat Korintus adalah soal kecemburuan. Ada persaingan yang tidak sehat di sana. Sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok dan mengejar karunia-karunia rohani dengan sikap pongah, arogan. Seolah-olah mau berkata, nih aku nih punya karunia, aku lebih keren. Aku punya karunia ini, karunia itu gitu ya. Aku punya karunia yang banyak, lebih dari kalian. Itulah ya, seolah-olah yang mereka mau tonjolkan. Dan itulah sebabnya Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 13, 1-3. Di sana dikatakan, sekalipun engkau punya segala karunia apapun itu, jikalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Karena itu kata Paulus, kalian harus memiliki kasih. Karena salah satu buah dan karakter kasih itu adalah tidak cemburu, melainkan percaya segala sesuatu. Nah, saudara, kata cemburu dalam bahasa Ibrani adalah kinah. Dan dalam bahasa Yunani adalah selos. Artinya panas hati, perasaan yang begitu emosional kepada orang lain karena ketidaknyamanan. Seperti cemburu buta begitu ya. Ini cemburu yang tidak beralasan. Orang bilang ini cemburu orang-orang yang lagi pacaran ya, cinta monyet gitu ya. Kemudian seperti cemburu sosial. Cemburu karena dia iri melihat keberhasilan orang lain. Kemudian dia juga cemburu berkaitan dengan diri. Mengapa? Karena dia iri melihat posisi orang lain lebih unggul daripada dirinya. Inilah jenis-jenis kecemburuan dan masih itu banyak lagi. Nah, ciri-cirinya orang yang cemburu itu adalah apa? Ya tiba-tiba marah, nggak jelas. Gitu ya. Kemudian selalu mau cari tahu detil kehidupan orang yang dicemburuin. Ini seperti apa sih orangnya? Pokoknya dia mau cari tahu, dia mau selidiki. Gitu ya. Kemudian dia selalu curiga terhadap orang lain dan mau memamerkan apa yang ada padanya. Dan bahayanya adalah apabila ia berkaitan dengan hubungan, ya, maka hubungannya akan menjadi hambar. Akan menjadi tawar, akan ada jarak dan akan ada yang mengganjal di hati. Itu pasti. Kalau sudah cemburu pasti gak ada lagi hubungan yang begitu mesra, begitu, hubungan yang begitu baik. Nah, lebih parahnya lagi adalah apabila kecemburuannya itu tidak terkendali. Bisa memunculkan ya kemarahan, panas hati dan sampai pada menghancurkan hidup orang lain. Ya. Dan bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Inilah yang terjadi. Yang kita tahu ya, kisah Kain dan Habel. Ya kan? Kain begitu panas hati cemburu. Karena persembahannya tidak diterima Tuhan begitu. Tapi dia akhirnya dengan kecemburuannya itu dia lupa, dia tidak sadar bahwa adiknya itu saudaranya. Sehingga dia pun rela untuk membinasakan adiknya. Siapa lagi? Saul dan Daud. Ya, padahal kan Daud menolong orang Israel, bahkan Raja Israel Saul untuk bisa mengalahkan Goliat. Tapi ketika Daud mengalahkan Goliat, Saul menjadi panas hati, marah. Kenapa? Karena putri-putri Sion, putri Yerusalem berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, marah dia, iri hati dia, marah, cemburu dia. Kemudian siapa lagi? Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, perhatikan, saudara-saudara begitu marah dan benci. Sehingga dia ingin apa? Ingin membunuh Yusuf. Kecemburuan mereka. Karena mungkin dia melihat Yakub ya, memperlakukan Yusuf begitu ya, berbeda pasti ya. Tapi ya namanya anak bungsu kan. Ya itu yang terjadi. Dan apa yang mereka lakukan? Tadinya mereka mau membunuh. Tapi ya tentu pasti ada intervensi Tuhan. Sehingga mereka menjualnya
ke saudagar dan akhirnya Yusuf sampai ke Mesir. Nah saudara, inilah cemburu-cemburu yang tentu tidaklah diizinkan dan tidaklah benar. Yang dilarang oleh Tuhan. Nah, kalau bicara tentang kasih, maka kasih itu tidak cemburu. Dia percaya segala sesuatu. Kasih itu tulus, tidak memanipulatif, tidak juga posesif, tidak juga protektif. Ya, itulah kasih. Kenapa? Karena kasih itu akan memberikan kepada siapapun kesempatan untuk membangun relasi yang lebih luas. Apakah kepada suami, istrinya, temannya, pacarnya, ya kan? Jemaatnya, orang lain. Dia akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun relasi. Aktivitas yang leluasa. Bahkan aktualisasi diri yang lebih kreatif. Tidak seharusnya ya, kita menaruh orang yang kita kasihi dalam penjara yang kita bangun. Namanya menyiksa diri kan. Kasih juga akan membuat kita ikut bersuka cita ketika orang yang kita kasihi itu bahagia. Ketika orang yang kita kasihi itu berhasil. Ya, bukan seperti istilah umum gitu ya. Senang lihat orang susah. Tapi juga susah lihat orang senang. Ya karena itu mari. Janganlah sampai kasih Allah yang ada dalam hidup kita itu terbenam tenggelam oleh sebuah rasa cemburu yang justru merugikan diri kita. Dan janganlah sampai rasa cemburu itu menguasai dan mengendalikan hidup kita. Sehingga kasih Allah pun tidak lagi punya ruang untuk kita. Untuk memulihkan, untuk mendamaikan, untuk memberkati hidup kita. Karena itu mari. Ya, tanggalkan dan lepaskan kecemburuan itu dan mari. Alami kasih Allah dan kasih Allah itu akan membuat engkau merdeka terhadap rasa iri. Dan engkau akan percaya bahwa Allah ada dan Allah akan memberkati hidup. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami memiliki sikap hati yang benar terhadap apapun dan siapapun. Biarlah kasih-Mu melandasi seluruh hidup kami sehingga tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri terhadap siapapun dan apapun. Karena semua yang dalam hidup kami itu adalah milik Tuhan. Dan kalau sesuatu melukai hati kami, maka Tuhan sendirilah yang berperkara dengan setiap mereka. Karena kami percaya Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.